Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Hari ini kita akan membahas soal IPO GoTo ya. Apakah sebaiknya Anda beli atau wait saja setelah yang satu ini? Oke teman-teman yang lagi panas gitu ya, yang lagi on fire ya, lagi mau beli sahamnya GoTo ya. Oke ya, jadi hari ini saya mau sharing buat teman-teman. Saya hari ini sharing tanpa ada endorse dari siapapun, cuma sharing aja buat pengetahuan ya. Karena kalau teman-teman sering lihat di materi saya sering ngomongnya soal pajak saja ya. Kebetulan memang beberapa saat yang lalu saya kasih materi soal pajak karena memang waktunya Anda belajar soal pajak ya. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman perlu belajar yang lain karena saya di sini nggak hanya ngajarkan di channel saya nggak hanya ajarkan soal pajak saja ya. Saya akan ajarkan soal bisnis ya, soal sistemasi keuangan ya, dan soal perpajakan. Jadi GoTo saya rasa juga salah satu ya bentuk informasi soal keuangan yang perlu teman-teman tahu ya. Nah anyway guys, buat teman-teman yang pengen beli sahamnya GoTo ya, dan anyway pun saya di sekuritas saya juga sering diinformasikan untuk beli sahamnya GoTo karena ini keren banget sih. Memang saya lihat Tokopedia sama Tokopedia sama Gojek ini salah satu unicorn ya. Bukan unicorn sekarang sudah apa, mungkin dekakorn atau apa hektakorn ya, saya lupa ya. Jadi sudah salah satu valuasi yang cukup besar ya, mungkin salah satu yang terbesar se-Asia gitu ya, vendor atau perusahaan ya, yang salah satu yang terbesar gitu ya. Dan memang ini mau di IPO kan, ini memang salah satu hal yang cukup fantastis, bahkan sampai pembacaan saya ya, bahwa Jack Ma pun juga ikut nawarin gitu ya sahamnya GoTo katanya gitu ya. Nggak tahu sebenarnya salah, kalau salah tolong diklarifikasi di bawah ya. Nah so guys, ketika saham GoTo yang dijual ini lagi mau dijual ya, di masa-masa April awal ini kan lagi masih dijual ya, apa sebaiknya kita beli atau enggak? Nah ini pertanyaan buat teman-teman yang lagi mau beli sahamnya GoTo ataupun teman-teman yang mau beli saham ya. So apa sih yang harus dipikirkan ya? Anyway, kalau dulu saya pernah belajar saham pertama kali guys, saya pertama kali belajar saham itu saya lihatnya adalah wah, saham ini adalah saham yang besar gitu ya, saham yang perusahaannya besar gitu ya, atau yang banyak orang yang mau beli gitu ya, atau perusahaan ini bonafit ya. Pertama saya lihatnya dari situ karena saya dulu pertama belajar saham juga nggak terlalu tahu amat, jadi ya lihat aja. Dan mungkin saya juga yakin dan percaya teman-teman yang sekarang lagi belajar saham juga nggak semua kalian ngerti caranya gitu ya. Mungkin kalian juga bingung, makanya kalian nonton hari ini video ini ya. So guys, pertama kali saya juga melakukan hal yang sama seperti yang mungkin kalian lakukan di awal, bahwa saya lihat oke, ternyata saham ini kelihatannya keren ya, kelihatannya bagus ya, kelihatannya banyak yang beli ya. Apalagi kalau viral beritanya ya, kalau viral ya, itu pasti banyak yang mau beli sampai rebutan ya. Dulu ada namanya saham DCII ya, wah itu sahamnya luar biasa, dari ratusan sampai jadi puluhan ribu. Itu kalau beli di awal, sekarang sudah kaya raya itu ya. Nah so guys, apakah yang saya lakukan dulu salah? Actually ya, saya boleh ngaku itu salah besar bukan salah besar ya, salah sangat besar. Kenapa? Karena gini guys, tidak semua perusahaan yang viral, tidak semua perusahaan yang kelihatannya besar itu layak dibeli ya. Jadi simple thing, saya senang guys kalau teman-teman belajar saham. Saham itu salah satu komponen investasi yang menurut saya sangat gampang diukur ya, meskipun harganya nggak bisa ditentukan oleh kita, oke? Tapi minimal Anda bisa mengatur faktor resiko daripada Anda waktu beli sahamnya ya. Kalau Anda beli yang lain, misalnya investasi seperti trading forex misalnya gitu ya, Anda forex gitu, itu sangat terlalu naik turun ya. Anda beli emas ya mungkin lebih safe, tapi itu juga yang ngontrol orang luar. Tapi saham ini juga maksudnya gini, Anda bisa tahu yang menentukan perusahaan ini layak atau enggak itu daripada perusahaannya sendiri. Jadi ini very simple. Kalau teman-teman mau belajar saham ya, apa saja sih ya yang harus Anda nilai ketika Anda belajar saham ya, ketika Anda mau menginvestasikan dana Anda ke dalam saham, ke dalam satu ekuitas, satu entitas saham ya, apa yang harus dilakukan? Nah simple thing guys, Anda lihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak ya. Ini sangat relate sama materi-materi saya sering sampaikan ke teman-teman tentang menilai kesehatan keuangan perusahaan Anda ya. Kalau teman-teman yang sering lihat materi saya soal keuangan, saya selalu sampaikan bahwa teman-teman cek apa namanya, laporan laba rugi, neraca, arus kas ya.
Dan untuk beli saham sama caranya guys ya. Karena perusahaan dinilai sehat atau enggak itu adalah dari mana? Laporan laba rugi, neraca, arus kas. Itu minimal ya, karena banyak juga faktor yang lain yang perlu diperhatikan ya. Jadi Anda lihat dulu, kalau misalnya Anda lihat laporan saham, ya laporan perusahaan, misal saja Anda lihat GoTo, ya sehat atau enggak perusahaannya, ya bagus atau enggak perusahaannya, ya saya ngomong GoTo nih ya. Anda cek dulu laporan keuangannya gimana. Apakah sudah untung atau masih rugi? Ya. Kalau perusahaannya sudah untung, ya satu indikator pertama minimal sudah profit. Oke? Ya itu minimal. Kalau Anda belajar di materi kami yang soal rasio keuangan, ya Anda coba cek di bawah ya, ada materi kami soal rasio keuangan. Anda pasti tahu rasio-rasio yang perlu Anda perhatikan, ya. Bagaimana sih saya melihat bahwa keuangan perusahaan itu sehat atau enggak? Gimana sih rasio likuiditasnya? Apakah GoTo ini liquid enggak uangnya? Nah, Anda cek dulu. Oh ternyata dia kebanyakan uang tunai Pak, karena di funding kapan hari Pak, sama Tencent ya, sama apa misalnya Bluebird ya, sama Astra dan kawan-kawan misalnya gitu ya. Dimasukin uang tunai banyak Pak, uang tunainya banyak sekali Pak, sehingga dia bisa apa namanya ini ya promosi besar-besaran ya. Uang tunai banyak, oke likuiditasnya bagus. Cek lagi, apakah dia punya rasio solvabilitasnya bagus enggak? Ya, apakah rasio persediaannya bagus enggak? Apakah rasio untuk apa namanya ROA-nya bagus enggak? ROI-nya bagus enggak? ROI-nya bagus enggak? Itu dicek dulu guys, ya. Yang paling penting saya lihat kalau dari saham guys, paling gampang adalah apa? Untung enggak? Ya. Satu, lihat dulu untung atau enggak. Net profit-nya berapa besar? Ya. Terus begitu Anda lihat, Anda cek lagi namanya PER ya, price earning ratio ya. Harga saham dibandingkan keuntungan itu berapa? Jadi minimal gini, Anda misalnya tahu keuntungan setahun adalah misalnya 200 rupiah per lembar saham ya, harga sahamnya 1000, oke? Berarti Anda tahu misalnya dia untung 5 tahun, maka Anda balik modal ya. Tapi kalau Anda bayangin harga keuntungannya satu lembar saham 200, harga sahamnya per lembar saham misalnya 20.000. Oke, berarti pertanyaan saya 100 tahun baru Anda balik modal. Oke, ini yang perlu Anda perhatikan, namanya PER, price earning ratio. Anda cek aja ya, karena itu rasio-rasio yang gampang. Anda boleh pelajarin juga di dalam materi kita ya, rasio keuangan ya. Ada lagi namanya rasio misalnya debt equity ratio ya, DER. Anda cek apakah kemampuan perusahaan ini untuk melunasin utangnya dari equity yang dia miliki, dari aset bersih yang dia miliki, dia punya enggak? Jadi simpel-simpel gini, dia punya utang lebih besar nggak dari modal? Simpelnya gitu. Kalau perusahaan ini kuat, harusnya dia punya, ini belum tentu benar ya, karena tergantung strategi perusahaannya. Tapi simple thing supaya Anda nggak bingung ya. Kalau perusahaan ini kuat, maka kondisinya apa? Maka kondisinya adalah dia punya utang itu harus lebih kecil daripada modal. Ya, kalau modalnya dia kecil, utangnya besar. Ya, pertanyaan saya, ya. Kalau misal saja perusahaannya memberi utang itu memaksa dia harus membayar, apakah perusahaan ini bisa hidup atau enggak? Nangkap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, kalau perusahaan ini ternyata dia kondisinya mau bayar utang aja nggak bisa, maka perusahaan ini dengan gampang mungkin tuh kolaps. Karena si supplier atau orang yang memberikan utang minta utangnya bayar. Ya, itu salah satu hal. Ya. Jadi rasio-rasio dalam laporan keuangan ini gampang sekali Anda untuk ukur ya. Kembali lagi ke GoTo, apakah cek bagus apa enggak? Teman-teman cek dulu lah ya. Saya tidak berani komentar, saya juga tidak berani ngomong apa. Jadi saya nggak mau juga mengatakan GoTo jelek atau bagus ya, karena anyway masih dalam proses penawaran ya. Tapi Anda lihat dulu apakah untung atau enggak sih laporannya kan gitu ya. Rasio-rasionya gimana sih? Itu yang pertama. Yang kedua ya, ada konsep ya yang saya juga belajar ya. Saya juga belajar dari satu komunitas yang lain namanya Hungry Stock ya. Saya mention juga boleh karena menurut saya komunitas ini cukup bagus ya. Yang apa namanya, yang foundernya namanya Pak Lukas Setiaatmaja ya. Salah satu guru saya juga, saya belajar dengan beliau juga ya di komunitas tersebut, dan itu mengajarkan satu pelajaran namanya PBV ya. CGR ya. PBV CGR. Ya, ini salah satu komponen yang perlu teman-teman perhatikan, cara menganalisa saham bagus atau. Nah, P itu apa? P itu adalah prospek. Jadi Anda lihat dulu, apakah perusahaan ini punya prospek yang bagus atau tidak. Ya, Anda lihat profitability-nya seperti apa.
earningnya seperti apa, ya, revenue-nya seperti apa, asetnya seperti apa, dia punya competitive advantage enggak, dia punya kemampuan untuk berkompetisi enggak, ya, itu yang harus Anda lihat. Terus apa lagi? B, balance sheet quality. Jadi Anda lihat kondisi balance sheet-nya, ya, cek apakah neracanya bagus enggak, ya, rasio-rasionya bagus enggak, ya. Terus V, apalagi valuation. Jadi Anda nilai apakah perusahaan ini mahal atau murah, ya. Dia punya nilai bukunya berapa, ya, dijualnya berapa, namanya PBV, ya. Ada lagi CG, corporate governance. Apakah perusahaan ini bisa memiliki keselarasan, ya, dengan lingkungan, dengan pemerintah, ya, dengan pengendaliannya bagus atau enggak. Jadi kalau perusahaan ini banyak utang, banyak mafia, ya, perusahaan ini banyak kasus, ya, itu sudah nggak bagus CG-nya, ya, corporate governance-nya. Terakhir apa lagi? Terkait dengan risk, apakah dia punya resiko enggak? Ternyata misalnya dia punya perusahaan yang bakal ditutup oleh pemerintah, ya, perusahaan yang nggak bakal disupport oleh pemerintah, ya. Ke depan ini pemerintah akan support, menurut saya adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pengelolaan alam, ya, renewable energy, ya, pengelolaan sumber daya terbarukan, ya. Terus produk-produk alam yang dihilirisasi itu juga bakal dibantu oleh pemerintah, ya. Jadi kalau dia terkait sama sana, nah mungkin oke. Tapi kalau tidak terkait dengan sana, mungkin Anda teman-teman perlu perhatikan. Teknologi salah satu yang didukung nggak? Mungkin iya, ya. Tapi Anda juga mesti lihat apakah perusahaan teknologi ini bagus atau enggak ke depannya. Karena kondisinya mesti lihat goalnya perusahaan seperti apa, ya. So itu guys, ya, yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman membeli nantinya saham-saham apapun itu yang memang teman-teman mau investasikan, ya. Yang teman-teman lihat dulu cocok atau enggak secara konsep tadi, baru Anda boleh putuskan untuk beli atau enggaknya, ya. Sekian teman-teman, semoga materi ini bisa memberikan sedikit pemaparan, sedikit insight buat teman-teman, ya. Dan bagi teman-teman yang happy dengan video ini, silakan di like, share, dan subscribe videonya supaya bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas dari channel saya dan bisa mendapatkan update terus, ya, terkait dengan kontennya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah, ataupun yang ingin dapat respon cepat, silakan DM saya di Instagram dan follow dulu, ya, follow dan DM saya di Instagram. Sekian teman-teman, semoga sehat, buat teman-teman selalu sehat, ya, selalu sukses dan selalu happy, ya. Bye bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.